Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Rantika, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu. Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah salah satu negara di kawasan Asia Tengah, yaitu Turkmenistan. Untuk lebih spesifiknya, kita akan membahas mengenai proses masuknya Islam di Asia Tengah ya teman-teman, dan tantangan dakwah di negara tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke background dari Turkmenistan ini. Nah, Turkmenistan atau juga dikenal sebagai Turkmenia itu sampai pada tahun 1990, Turkmenistan masih tergabung dalam konstitusi Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan, teman-teman. Nah, Turkmenistan itu juga dikenal sebagai negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia, teman-teman. Sangat menarik. Nah, saat ini tuh Turkmenistan menerapkan sistem politik partai tunggal. Tapi sistem ini tuh dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. Nah, sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet, Turkmenistan itu dipimpin oleh Saparmurat Akayevich Niyazov. Bahkan beliau tuh menamakan dirinya sebagai Turkmenbashi, atau dalam bahasa Turkmenistan itu berarti Turkmenbashi ini berarti pemimpin semua bangsa Turkmen ya teman-teman. Nah, pada 21 Desember 2006 tuh beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Gurbanguly Malikulevic dari Muhammadov dan ditunjuk oleh Dewan Keamanan Negara Turkmenistan melalui pemilihan umum pada 11 Februari 2007. Nah, Turkmenistan itu merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tengah, ya teman-teman. Nah, yang paling menarik, Turkmenistan itu berbatasan langsung dengan Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Afghanistan. Dan yang terakhir itu ada Laut Kaspia ya teman-teman. Nah, Turkmenistan ini negara ini juga dikenal sebagai Korea Utaranya Asia Tengah ini. Kenapa alasannya? Turkmenistan itu menjadi salah satu negara yang tertutup dengan dunia luar. Nah, yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke proses masuknya Islam di Turkmenistan ya, dan tantangan dakwah di negara tersebut. Pertama-tama kita akan membahas tentang proses masuknya Islam di Turkmenistan di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, langsung saja Islam diperkenalkan di Turkmenistan itu selama periode penaklukan Islam oleh Khulafaur Rasyidin, teman-teman, yakni pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Melalui dari beberapa berita dari di luar negeri, itu menjelaskan bahwa pada masa tersebut warga Turkmenistan itu terlihat terinterogasi dalam struktur suku yang suki ya teman-teman. Nah, suku tersebut itu sebagai suku Oflat, itu suku suci ya teman-teman di negara Turkmen itu. Suku Oflat itu merupakan sebuah suku yang terdapat unsur tasawuf ya teman-teman. Nah, keyakinan mereka itu yang selanjutnya tuh pada era Soviet ya teman-teman. Jadi pada era Uni Soviet ini sendiri tuh semua keyakinan agama tuh diserang oleh penguasa komunis sebagai takhayul dan sisa-sisa dari masa lalu ya teman-teman. Nah, kebanyakan sekolah agama tuh dilarang dan sebagian masjid itu ditutup ya teman-teman. Yang kedua ada Islam di Turkmenistan. Nah, berdasarkan CIA World Outlook, Islam itu dianut oleh sekitar 89% penduduk, sementara 9%-nya itu menganut Kristen Gereja Ortodoks, dan yang lainnya itu sekitar 2% itu dilaporkan sebagai penganut ateis. Nah, Islam sendiri masuk ke Turkmenistan itu melalui kegiatan seperti misionaris, di mana para misionaris itu merupakan orang suci yang terkadang dianggap sebagai leluhur dari suku atau etnik tertentu.
Kemudian mereka itu menjadi pendiri kelompok dari suatu suku ya teman. Nah, pada tahun 1894 itu Rusia telah dapat menancapkan pengaruhnya di Turkmenistan dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekaisarannya. Nah, yang selanjutnya ada kan perjanjian Anglo-Rusia 1907. Nah, perang di antara Kekaisaran Rusia dengan Kekaisaran Inggris di Asia Tengah pun telah usai. Nah, saat itu Turkmenistan itu berada penuh dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia. Berbagai pengaruh budaya Rusia pun telah termasuk bahasa itu mulai diperkenalkan oleh bangsa Turkmen. Kepada bangsa Turkmen barulah pada 1917 Oktober terjadi di Rusia dan revolusi itu terjadi di Rusia dan ketidakseimbangan politik itu menyebabkan keinginan bangsa Turkmen untuk mendeklarasikan Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Nah, salah satu dari 6 republik di Uni Soviet. Perubahan besar itu terjadi dalam kehidupan bangsa Turkmen ya teman-teman. Bangsa Turkmen itu didorong untuk sekuler dan mengadaptasi cara berpakaian dari bangsa Eropa. Aksara yang digunakan pun dalam bahasa Turkmen pun diganti dari aksara Arab kuno ke Latin dan pada akhirnya menggunakan aksara Sirilik. Namun membawa bangsa Turkmen untuk meninggalkan cara-cara tradisional mereka untuk mendukung komunisme tidak sepenuhnya berhasil hingga akhir tahun 1948. Kebijakan nasional dari Uni Soviet itu antara tahun 1920 hingga 1930 sebenarnya mempromosikan penemuan tradisi dari bangsa Turkmen. Nah, bangsa Turkmen ini mendapat perlakuan yang lebih dalam administrasi Soviet dan sistem pendidikannya, teman-teman. Nah, selama tahun Stalin memerintah, beliau itu mengizinkan bahasa Turkmen sebagai bahasa resmi di Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Ketika Uni Soviet pun mulai runtuh, Turkmenistan dan Republik Asia Tengah lainnya itu cemas akan keadaan negara karena mereka itu membutuhkan kekuatan ekonomi dan pasar umum dari Uni Soviet untuk bisa mencapai kemakmuran. Namun demikian, Turkmenistan itu mengumandangkan kemerdekaannya pada tanggal 27 Oktober 1991 dan merupakan republik terakhir Soviet yang memisahkan diri. Nah, pada tahun 1991, Turkmenistan itu bergabung dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, yakni sebuah organisasi internasional yang anggotanya itu yang negaranya itu terdiri dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Namun, Turkmenistan ini mengurangi kegiatannya dalam organisasi ini dikarenakan mereka tuh presiden waktu itu tuh mereka ingin kebijakan dari negara ini tuh menjadi netral ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada tantangan dakwah di Turkmenistan. Yang pertama yaitu sebagai negara dengan mayoritas pemeluk Muslimnya mencapai 89%, nuansa keislaman dan dakwah di sana tuh justru terasa kering ya. Dan yang kedua, bangsa Turkmen itu didorong untuk menganut sistem sekuler dan mengadaptasi cara-cara berpakaian seperti bangsa Eropa. Nah, yang ketiga yaitu kekuasaan komunis justru makin menekan kehidupan ibadah mereka dan keyakinan keagamaan itu direduksi ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada keempat, doktrin ateis itu berusaha mengisolasi Turkmenistan dari komunitas Muslim internasional. Nah, yang terakhir itu aktivitas keislaman di sana tuh dikontrol secara ekstra ketat oleh Uni Soviet. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.